Bisikan Malam. Halo semua, welcome back to our channel Bisikan Malam. Ruang suara hati tentang penyesalan, harapan yang tidak dapat didengar oleh telinga tapi menggema di dalam jiwa. Selamat malam semuanya, para pemirsa BIM Entertainment. Kami dari Yayasan Bakti Indonesia Maju malam ini akan menghadirkan seorang narasumber. Beliau ini adalah wanita tangguh, wanita kuat, wanita sehat yang pada saat ini masih hidup sehat, tidak kurang satu apapun. Beliau pada saat ini berumur kurang lebih 80 tahun. Mari pemirsa, kita coba ngobrol dengan beliau, kita berbincang dengan beliau, apa-apa saja yang kiat yang membuat ibu satu ini bisa bertahan dan bisa sehat sampai dengan detik ini. Selamat malam, Selamat malam. Oma. Ya, Selamat datang terima di kasih. Bisikan Malam, program dari Yayasan Bakti Indonesia Maju. Oma, boleh tahu nama panjangnya siapa, Oma? Nama panjang saya Ivona Halatu. Ivona Halatu. Ya, Asli keturunan dari negara mana kah, kurang lebih? saya Ambon, Oh, Ambon. tapi rumah saya dari Belanda. Dari Belanda. Ya. Oke. Tapi Oma kelahiran di Indonesia? Saya kelahiran Indonesia, di Bandung. Di Bandung. Ya, Saat ini Oma tinggal di mana, Oma? ya, Saat ini tinggal di mana? Depok. Oh, di Depok. Ya. Depok. Oke. Di Depok itu dari tahun berapa Oma tinggal di situ? Saya di Depok dari tahun, kan tadinya saya dari Ambon. Terus saya tahun 98 itu saya ada di Depok. Oke. Ya. Ikut suami apa gimana, Oma? Atau Saya ikut adik saya. ikut adik saya? Iya. Oke. Nah, Oma saat ini Oma hidup sendiri atau ada dengan anak atau saudara atau? Saya ada anak 4. Mhm. Ya. Ya, saya kebanyakan saya tinggal sama adik saya. Oma, mohon maaf, umur apa? Oma itu ada berapa bersaudara? Kami semua ada 9 bersaudara, 9 bersaudara. tapi 7 sudah meninggal. Sudah meninggal. Yang ada sekarang yaitu adik saya sama saya. Adik Oma dengan Oma. Berarti Iya. Oma anak ke-6. Saya yang keempat. Oh, keempat. Ya, adik saya kelima. Di bawah itu masih ada adik-adik lagi, tapi sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya. Oke. Kalau aku lihat dari raut mukanya Oma tuh mirip-mirip kayak bule-bule zaman Belanda gitu, Oma ya. Iya. Oh, berarti ayahnya Oma itu memang keturunan dari Belanda. Oma. Oh, dari omanya Oma, lagi. ya. Oke. Kalau putra putri Oma ada punya anak berapa? Yang pertama anaknya ada 2. Mhm. Yang kedua nggak punya anak. Yang ketiga anaknya cuma 1. Yang keempat 2. Oh, yang keempat 2. Ya. Oke. Oma, kan kalau saat ini ya banyak istilahnya umur yang sampai dengan 80 itu amat sangat susah sampai dengan mencapai umur segitu ya, Ma. Oma, Ya. kalau boleh tahu kiat-kiat apa yang sampai membuat Oma itu segar bugar? Kalau aku lihat itu Oma masih sehat gitu, Ma. Ya, saya mengucap syukur ya kepada Tuhan. Kalau sampai saya ada sampai saat ini, ya, dengan umur sudah mau 80, itu hanya karena kemurahan Tuhan untuk saya. Oh. Ya. Oke. Kan dikatakan juga, ya, hati yang gembira adalah obat, ya, yang menghibur hati pikiran kita. Oke. Ya. Jadi selama ini Oma selalu gembira, selalu Oh bersyukur iya, sama saya Tuhan. nggak mau tahu dengan masalah orang, saya nggak mau campur dengan masalah orang, ya. Saya selalu mau hidup senang, pikiran tidak mau, karena
pikiran itu yang merusakkan tubuh jiwa roh kita. Setuju, Oma, Ya. Oma, setuju. Karena memang dasar daripada semua penyakit yang Ya. ada di dunia ini itu adalah dari pikiran. Ya, iya, Selama benar. kita positive thinking, tidak peduli dengan urusan orang lain, Ya. hanya peduli dengan diri sendiri gitu kan, mungkin Ya. akan menjadi sehat bugar seperti Oma ini. Kalau boleh tahu, Oma, ada makanan yang dijaga nggak sama Oma? Misalnya tidak boleh makan yang apa namanya berkolesterol lebih Ya. atau pedas banget Ya. atau gimana, Oma? Memang saya ada kolesterol ya, Mhm. jadi saya tidak makan kayak kacang-kacangan, sayur-sayuran yang hijau, daging juga saya nggak makan ya, daging sama makanan yang berlemak-lemak itu saya nggak makan, karena itu anjuran dari dokter waktu saya sakit. Oh, Oma pernah sakit? Ya, saya sakitnya darah tinggi, kolesterol. Sejak itu saya jaga makanan saya sampai saat ini. Kalau boleh tahu, Oma waktu sakit itu di umur berapa, Oma? 70-an lah. Oh, 70. Ya, Selama dari 1 tahun sampai dengan Ya, 70, 70-an. Oma jarang sakit. enggak, saya nggak pernah sakit. 70. Oh, oke, 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 oke. Dan semenjak itu Oma tetap ya tadi tetap berpositif thinking dan Ya. lain-lain, apa istilahnya ya peduli dengan tubuh sendiri, makanan Ya. pun dijaga gitu ya, Oma. Makanan dijaga saya. Oh, oh, oh. Nah, umur 80 tahun itu Oma lahir tahun berapa sih, Pak? Tanggal berapa? 17 Mei 17 Mei 1946. 1946. 17 Mei 1946. Berarti nanti tanggal 17 ini 17 Oma ini berulang tahun genap di 80 tahun 80 ya. tahun. Oke, oke, oke. Kalau apa suami Oma sudah tidak ada? Nggak ada lagi sudah. Oh, sakit atau gimana, Oma? Kecelakaan. Oh, kecelakaan apa? Ya, motor sama dia naik motor sama tabrakan sama mobil itu di tahun 72. Oh. 72. 72. Iya, Berarti kurang lebih 24 tahun yang lalu. lebih kali dari 24. Oke, oke, oke. Itu waktu suami saya meninggal, anak saya yang bungsu baru umur 7 bulan. Sekarang ini anak saya itu udah umur 52 atau 53 deh. Oh, 54 tahun, sorry. Bukan Iya. 24 tadi. Iya. 54 tahun. Lima. Nah, selama 50, berarti tadi anak satu. Ketika kecelakaan si suami itu meninggal, Heeh. itu Oma anak satu. Anak saya ada 4. Ada Udah 4. 4 ya. Oke, 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 oke. Nah, itu selama 54 tahun itu Oma hidup sendiri Ya, saya hidup sendiri dengan anak saja. dengan anak. Tapi saya pernah berkeluarga lagi. Ya, karena waktu suami saya meninggal, waktu itu saya baru umur 26 tahun. Ya, ketika saya umur 32 tahun, saya pergi ke Ambon, saya kenal sama ada orang di Ambon. Saya nikah sama dia. Saya berumah tangga ada 24 tahun, apa 25 tahun sama yang di Ambon. Oh, ya di Ambon. Iya, Berarti suami kedua. itu 24 suami tahun. kedua. Oma pada saat yang suami pertama itu rentang waktu antara suami pertama akhirnya Oma bertemu dengan suami kedua itu berapa tahun, Oma? 7 tahun, 7 tahun. ya 7 tahun baru saya ketemu yang kedua itu. Sementara anak-anak pada saat itu masih kecil-kecil. Kecil-kecil. Waktu itu saya kerja di hotel, Oh, oke. di drugstore. Ya, Oh, Oma jadi waiters di situ, ya jadi drugstore situ, situ di yang menjaga drugstore itu. itu ya. Berapa tahun, Oma, kurang? Ada 2 tahun ada. 2 tahun. Ya. Itu tinggal di daerah situ juga. Enggak, saya tinggal di Otista. Otista, oke. Di Otista pada itu tahun berapa kurang lebih, Oma? 70
Belum sampai 70-an. Ya 70-an ya, 70. Kan suami meninggal tahun 72, ya kan? Ya, Berarti kurang lebih 73, 74 dah sama 74 ya dua- bisa. Tapi sebelum Oma bekerja, Ya, Oma hanya sebagai ibu rumah tangga. sebagai ibu rumah tangga. Nah, Oma ngelamar kerja atau ada saudara atau sanak famili yang membawa? Ada teman Hmm, yang tolong saya di. hmm. Dan itu berselang selama 2 tahun. Ya, Setelah itu Oma pindah kerja lagi. enggak, saya terus langsung berhenti kerja. Oh, Karena ingat anak-anak kan masih kecil. mm, mm. Orang tua saya udah tua. Kan nggak mungkin saya biarkan mereka harus jaga anak-anak saya. Oh iya, Iya. 4 berarti kan anak. Berarti orang tuanya Oma menjaga 4 anak Oma di 4 rumah. anak. Ya, Sementara Oma bekerja. ya. Nah itu kerjanya pagi, siang atau malam? Pagi, Pagi. Iya. Sampai sore. sampai sore. Pulang Oma baru mengurus anak. Ya, Dan Oma tinggal dengan orang tua. sama orang tua. Oh masih serumah ya. Oke. Tapi kan setelah Oma itu Oma udah nggak kerja lagi. Enggak kerja lagi saya. Lalu yang membiayai hidup siapa Oma? Kakak saya. Kakak saya yang kecelakaan sama suami saya. Dia yang memberikan delegasi gajinya untuk sekolah anak-anak. Untuk saya. Ini anak-anak sekolah. Oh berarti ketika kecelakaan itu suami Oma dengan kakak Oma Iya, naik motornya berdua. iya. Yang mengendarai Suami saya. Oh, suami Oma meninggal, kakak Oma selamat. Iya, Dan beliau mendelegasikan semua gajinya ke Oma semua. iya. Dia belayar kan. Oh, dia pelaut. Dia pelaut. Masih ABK lah kita bisa bilang gitu kayak Iya. gitu ya. Nah itu selama kurang lebih berapa tahun Oma si kakak Oma itu membiayai hidup Oma Ya, dengan 4 kurang anak? lebih berapa tahun itu ya. Cukup lama juga sebelum dia nikah. Nah, setelah dia menikah, ya saya nggak bisa terlalu mengharapkan. Tapi Pasti. ada orang tua saya kan punya pensiun ya, dia bantu saya gitu. Oh, Ya. oke. Lalu setelah si kakak itu menikah, berarti ya beliau karena punya tanggung jawab yang lain Oma Ya, ya. Jadi ya. akhirnya delegasi itu Ya. kemungkinan dikurangi sedikit-sedikit akhirnya. Nah itu Oma bergantung hidup dari siapa Oma? Dari orang tua? Iya, dari orang tua. Oh, pada saat itu Oma tidak mau bekerja lagi karena anak-anak masih kecil. Iya, anak-anak kecil. Oke, sampai kurang lebih berapa tahun Oma itu tidak bekerja? Lama juga. Lama juga. Iya. Sampai anak kurang lebih besar umur berapa? Anak-anak saya ya udah 10 tahun ke atas gitu. Ya, Akhirnya bertemu dengan yang asli orang Ambon itu Iya. yang suami kedua. Lalu ketika Oma menikah dengan suami yang kedua ini, Oma masih tetap tinggal di Otista tadi di rumah orang tua. enggak, itu saya di Ambon. Oh pergi ke Ambon. Iya. Anak-anak pun hijrah ke sana semua. Enggak, anak-anak sama orang tua saya. Oh, kenapa nggak mau ikut Oma anak-anak? Mereka nggak mau, enggak. Oh, oke. Ya sudah kita itu nggak kita bahas. Itu kan preferensinya Oma. Lalu Oma, selama ini Oma bisa sehat dan segala buga seperti ini, ada sering olahraga nggak atau apa gitu, atau jalan kaki atau apalah yang Oma kerjakan? Jalan sih, ya jalan kaki juga jalan ya. Paling saya gerak-gerakan badan-badan gitu, tangan-tangan digerak-gerakin gitu. Tapi olahraga yang berat-berat enggak. Olahraga yang berat enggak? Iya. Ya karena memang sudah umur sekian. Ya udah usia kan. Artinya kan Oma concern dengan kesehatan ketika mulai dari muda kan? Iya. Artinya Oma kurang lebih sekarang total anak ada berapa? Kan dari suami pertama 4, lalu suami kedua? Saya nggak punya anak sama yang kedua. Yang kedua nggak punya. Iya.
sampai dengan saat ini hanya 4 anak itu dari suami Iya, pertama. 4 anak aja. Ya, artinya kan dari Oma punya 4 anak itu tidak mudah kan untuk menjaga tubuh, menjaga badan, bisa sehat bugar segala macam. Nah, kembali tadi dengan topik awal, Oma cerita bahwa kurang lebih kiat sehatnya Oma adalah pikiran, ya kan? Ya, Pikiran positif dan lain-lain segala macam yang tadi sudah disebutkan. Nah, korelasinya adalah kan pada saat Oma menikah dengan yang suami kedua, ya. kan anak tidak ikut tuh Oma, ya kan? Hmm, Oh, anak di Jakarta, sementara Oma di Ambon. di Ambon. Pernah nggak sih kan harus maintain pikiran Oma kan harus Oh menjaga iya, itu. sebagai seorang ibu pasti dia mikir juga kan, walaupun anak-anak itu ada sama orang tua saya, Mm-mm, tapi saya juga pikir, mm-mm, mm-mm. ah, bagaimana ini anak-anak di sana ya, Iya, gitu. betul betul. Makan mereka, sekolah Iya, mereka, segala macam biaya yang ya lain-lain gitu kan. kebutuhan mereka Kebutuhan mereka apa, kurang lebih. Nah, ya, itu kan bisa menjaga. Artinya kan Oma selalu positive thinking tadi kan, ya bahwa anak itu benar-benar dititipkan sama yang orang benar-benar tua. aman, terjamin lah istilahnya. Itu sering kangen nggak sih Oma kalau lagi sendiri atau apa gitu? Oh, pasti ya. Pasti ya, namanya Ah, ibu ya. cuma saya nggak mau bawa pikiran ya. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Nah, itu Oma. Maksudku, Ah, ah. maksud saya eh, akan amat sulit ketika orang tua, apalagi anak itu masih kecil-kecil ya. Ya, Saya membayangkan saya menjadi Oma pada saat itu, anak empat-empatnya dititipkan sama ya, orang tua, tapi Oma dengan suami yang baru, kan pasti Oma pernah sendiri, Om waktu suami kerja, kan pasti mikirin, aduh anak aku udah makan belum ya, iya pasti. anak aku sekolah apa enggak ya, gitu kan. Ya, Nah itu untuk menepis pikiran buruk itu, Oma percaya bahwa ada Tuhan. ada Tuhan. Saya percaya. Ya, sebagaimana Tuhan menjaga saya, memelihara saya, ya, jauh di Ambon. Sedangkan anak-anak saya tidak tahu apa yang sedang terjadi sama mereka. Yes, Ya, betul. Oke. tapi iman saya percaya Tuhan juga jaga mereka. Pasti, Om. Ya, Pasti. Nah, makanya aku bilang itu kan agak susah ya ketika susah menjaga memang. susah. Nah, ketika misalnya kita lagi bengong, diem atau lagi santai gitu, tiba-tiba terbersit tawa canda anak, muka mereka sedang senyum, muka mereka sedang menangis, Ya, itu hal apa yang Oma lakukan? Apa Oma istilahnya bersujud sama Tuhan atau berdoa sama Tuhan atau ya apa? pasti saya hanya berdoa ya buat Tuhan. Pertama saya minta pengampunan dari Tuhan kalau saya sudah pergi tinggalkan mereka begitu, ya. Tapi saya percaya Tuhan akan jaga mereka. Maaf Oma, ini agak sedikit privacy ya kalau boleh, tapi kalau Oma tidak mau menjawab, keberatan untuk menjawab nggak apa. Ketika menikah dengan suami kedua, Ya, anak itu memang sengaja ditinggalkan, memang dititipkan sama opanya mereka, atau memang ditinggalkan begitu saja? emang waktu saya ke Ambon, saya kan minta izin dulu dari orang tua. Oke, pasti. Tapi Ya. saya tidak tahu kalau sampai di sana saya kenal sama orang ini. Oh, Terus dia minta mau nikah sama saya kabarin ke orang tua saya di Jakarta. Orang tua saya bilang, ya terserah kamu. Apa kamu bisa begitu, cocok nggak? Ya jangan sampai di kemudian hari kamu nyesel. oh. Tuh. Lah, Oma dari Jakarta ke Ambon itu rencananya mau apa? Mau Jalan-jalan gitu ke Ambon, mau ketemu keluarga kan banyak. pada Gitu. saat Natal atau hari biasa? Enggak, sebelum Natal itu. Oh, jadi Oma pergi dari Jakarta itu tidak sengaja pergi ke Ambon untuk jalan-jalan, healing dan segala macam refreshing Ya. karena memang baru selesai istilahnya penghiburan karena Ya. memang suami Oma baru meninggal Ya. gitu kan. Di saat di Ambon, Oma ketemu sama suami kedua. Iya. Itu teman kerja atau teman nongkrong atau gimana, Oma? Si suami Bukan, kedua ini. teman kerja juga bukan, teman nongkrong juga bukan.
tiba-tiba saya dikenalin sama ada saudara saya Saudara yang di Ambon. di Ambon. Heeh. Heeh. Ya kenal gitu. Boleh cerita Oma kalau emang keberatan dikenalinnya seperti apa, terus akhirnya sampai menikah? Kan dia tanya, ya, asli dia tanya saya, kamu mau nggak saya nikah sama saya? Saya bilang, saya punya anak ada 4 di Jakarta. Saya bukan seorang gadis yang masih muda. Bagaimana? Kalau saya mau nikah sama kamu, kamu bisa bertanggung jawab nggak untuk anak-anak saya? Nah, dia bilang dia bisa bertanggung jawab. Nah, saya menikah sama dia 24 tahun, apa 26 tahun lah sama dia. Tapi pada akhirnya orang tuanya tuh tidak setuju karena saya nggak punya anak sama dia. Mereka minta kita pisah, cerai. Nah, saya bilang kalau mau cerai oke, saya nggak apa-apa, saya nggak jadi masalah. Kamu silakan kamu urus, tapi kamu harus bertanggungjawabkan ini semua di hadapan Tuhan. Karena kamu yang ceraikan saya, bukan saya menceraikan kamu. Ya. Lalu, lalu dari selama 24 atau 26 tahun pernikahan Oma dengan suami kedua ini, suami kedua ini, mohon maaf, menafkahi anak-anak Oma nggak yang 4? Ya, gimana ya? Kalau dia ada ini, dia kirim kasih kirim. gitu. Berarti kan masih ada tanggung jawab ke sana. Iya. Nah, selama 24 tahun atau 26 tahun itu Oma tinggal di Ambon? Di Ambon. Di Ambon. Tidak pernah pulang ke Jakarta? Enggak, ya suka datang juga. Oh. Jadi pulang pergi gitu. Oh. Jakarta, Ambon. Pulang perginya setahun sekali, mudik atau gimana Oma? Ya ada yang berapa bulan, saya dari lama, terus saya bilang saya pengen ke Jakarta gitu. Beliau ikut, suami kedua ikut ke Jakarta? Ikut. Nah pada saat ke Jakarta, tidak ada niatan Oma untuk membawa anak yang 4 ini ke Ambon? Anak-anak ini dari kecil sama orang tua saya, jadi mereka juga bagaimana gitu, Ya, kayak ya. Paham saya. Maksudnya kagok gitu ya, menghadapin, mau bilang ayahnya juga kan, tapi mereka kan udah agak besar-besar, mereka juga mikir gitu. Jadi saya juga nggak mau maksa. Yang mungkin yang saya rasakan adalah ketika bertemu anak mungkin kan kalau orang tua itu ketemu anak sehari aja kayaknya rasanya kangen banget ya. Lalu Oma ketemu kurang lebih 6 bulan sekali. Iya. Apa yang istilahnya Oma sampaikan ke anak-anak Oma ketika bertemu itu? Ya, saya mau sampaikan apa? Saya bilang mau ikut nggak sama mama ke Ambon gitu. Tapi mereka tetap nggak mau. Nggak, kita tinggalannya sama Upa sama Oma gitu. Selalu begitu, misalnya setelah 6 bulan pertama Oma pulang ke Jakarta, diajak nggak mau, terus setahun berikutnya begitu juga selalu. Iya. Tapi kan kurang lebih tadi Oma bilang 24 sampai 26, berarti ketika umur 10 berarti mereka udah menginjak dewasa. Iya. Mau pulang ke dari Ambon ke Jakarta, itu apa mereka, tanggapan mereka seperti apa Oma? Tanggapan mereka ya waktu saya udah cerai gitu sama suami yang di sana, ya mereka mungkin agak marah juga ya. Tapi akhirnya mereka sadar ya, biar bagaimana ini ibu mereka, ya. Mereka terima saya baik-baik kok, nggak ada masalah gitu. Lalu dari 4 anak ini sudah menikah semua Oma? 3 yang udah menikah, yang nomor 2 belum. Oh, yang nomor 2 belum. Tinggal di Jakarta semua sekarang? Iya. Di Depok sama di Cimanggis. Cimanggis. Ya. Nah, Oma, dari hijrahnya Oma setelah bercerai dengan suami yang kedua, Oma pulang ke Jakarta lagi? Iya, saya pulang. Lalu tinggal di orang tua lagi? Iya. Lalu apa yang Oma kerjakan? Nah, pada saat itu umur anak Oma udah berapa paling besar? Yang paling besar itu waktu itu dia udah punya istri. Oh.
Adik saya umur berapa? Saya lupa tuh Lupa ya. umurnya berapa tuh. Tapi Oma ketika anak Oma menikah, Oma hadir menyaksikan. Enggak, saya nggak hadir. Nggak dikabarin atau gimana? Mereka kabarin gitu. Hmm, Tapi saya pikir, kok saya ke sana ya, bagaimana? dikarenakan keterbatasan Pasti lah ya. iya. Oke. Jadi masalah kali mereka marah kan. Nah, Oh, jadi mereka tuh ya mungkin sedikit banyaknya agak marah, kesal mungkin ya. Tapi kan marah yang berlebihan nggak iya juga ya. enggak, iya. Tetap menerima Oma di Jakarta lalu. Nah, setelah Jakarta itu Oma ada menikah lagi nggak? Setelah yang suami kedua ini Hah? ada menikah lagi nggak? Enggak, Nggak. Sampai dengan detik ini nggak? sampai sekarang ini enggak. Sampai sekarang nggak. Saya, Oke, selama Oma tinggal di Jakarta dari Ambon itu, apa yang Oma lakukan? ya saya tinggal sama adik anak-anak. Kadang-kadang saya di adik saya. Saya bekerja di gereja sebagai pengerja gereja. Oh, Pengerja gereja ya. Saya seorang pendoa di gereja, ya. Sama saya di bagian kantornya juga. itu di umur berapa Oma kerja di gereja itu? Istilahnya mengabdi ya, mengabdi Iya, di gereja. mengabdi ya. Jadi, saya waktu itu mungkin 60-an deh, umur 60-an kali. 60-an. Ya, 65 gitu, apa 67 gitu. Oh, berarti udah mulai senja ya, usia Iya. senja lah ya. Itu saya di gereja, kerja sebagai pengerja gereja. Sampai dengan saat ini masih Oma? Enggak, saya enggak lagi di gereja. Oh. Nah, tadi kan baik lagi tadi setelah dari Ambon, ada pekerjaan lain nggak yang Oma kerjakan sampai dengan akhirnya bekerja di sebagai penghamba di gereja itu? Dari Ambon itu langsung pendeta saya yang saya dulu bergereja berjemaat di situ, dia panggil saya untuk datang di gereja. Terus dia minta saya untuk jadi pengerja di gereja. Ya sudah, saya bilang pikir daripada saya nganggur nggak ada kerjaan, mendingan saya berbakti aja untuk gereja. Setuju, Oma. Ya, Karena kan tetaplah ya, tujuan akhir kita adalah Tuhan. ya. Tujuan akhir kita Tuhan, siapapun itu. Nah, berarti selama Oma tadi sudah tidak punya suami, akhirnya punya anak yang sudah besar-besar dan menikah, mereka itu mohon maaf, biaya hidup dan lain-lain itu dari papa Oma atau dari anak-anak? Dari anak-anak. Oh, anak-anak yang support semua segala macam ya. Iya. Jadi kalau sampai sekarang kebutuhan saya dari anak-anak. Oma, gini, kan program ini adalah Bisikan Malam, di mana kita itu mengangkat kisah nyata. Kisah nyata dari seseorang yang mungkin dari masa lalunya kelam, akhirnya sekarang menjadi yang jauh lebih baik. Hal apa yang menurut Oma ketika menjadi penghamba Tuhan tadi di gereja, yang bisa mungkin itu salah satu berkat dari Tuhan juga sampai dengan detik ini Oma segar bugar, bahkan bisa bicara jelas, penglihatan jelas, pendengaran jelas. Ya. Kira-kira ada hal yang bisa diceritakan nggak ke pemirsa Bisikan Malam ketika menjadi penghamba di gereja itu, Oma? Ya, kalau waktu dulu mungkin hidup saya jauh dari Tuhan ya, tapi setelah saya ada benar-benar di dalam Tuhan, saya boleh nikmati berkat Tuhan itu untuk saya dan anak-anak. Ya. Contoh yang benar-benar sampai detik ini itu Oma ingat sekali bahwa ini loh berkat Tuhan yang paling besar yang saya terima selama hidup. Itulah. Karena hidup saya itu hanya berserah kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu akan bertindak buat saya. Apapun yang saya mohon, saya minta, Dia pasti menolong saya. Karena saya hambanya, ya. Saya bekerja sebagai seorang hamba Tuhan di gereja, ya.
sedikitnya Tuhan itu memperhatikan saya. Kebutuhan saya, anak-anak saya dicukupi. Ya, maksudnya kami sampai tidak pernah makan umpamanya ya, kata kasarnya. Tapi ada selalu Tuhan bisa pakai siapapun menjadi sumber berkat buat saya. Sebagai Perantara, ya. Tuh, itu saya bersyukur sekali di situ. Ya, saya kalau anak-anak pun kalau mereka belum kasih apa-apa untuk saya tidak bersungut-sungut. Saya bilang hanya kalau belum ada nggak apa-apa, ya. Mama nggak minta, tapi kalau ada kalian kasih mama terima. Saya bilang gitu. Tapi untuk memaksa anak-anak harus memberi buat saya nggak mau begitu. Karena Oma yakin Saya bahwa yakin. di belakang Oma, di kanan kiri Oma ada Tuhan yang selalu. Amin. Saya selalu Tuhan menolong saya. Contohnya ya, ini mata saya, waktu saya periksa mata ada katarak. Tapi saya bilang buat itu para medis, saya tidak mau dioperasi. Saya hanya mau berdoa. Hampir 1 tahun lebih, hampir mau dekat 2 tahun. Mata saya ini buram, kabur, nggak bisa lihat. Lihat bisa, tapi kalau ada yang datang tuh, siapa sih yang itu panggil-panggil. Kalau dia udah dekat baru saya lihat, oh ini. Tuh. Tapi puji Tuhan, saya dibawa berdoa di Pancoran, ya, kesembuhan ilahi. Di sana saya didoakan. Hari itu saya bisa melihat mata saya. Saya mengucap syukur saya bisa melihat mata saya. Nah, karena saya punya iman, saya bilang, Tuhan, Engkau ciptakan saya mulanya itu sempurna, ya. Masakan hari ini saya bermasalah dengan mata, apakah Tuhan tidak sanggup menyembuhkan saya? Saya percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan kedua mata saya. Nah, coba. Sampai pun saya mesti pakai kacamata, beli kacamata. Ya, saya cuma bilang, Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan mata saya. Tapi sekarang saya membutuhkan kacamata. Saya nggak sangka kalau saya bisa bertemu dengan Bunda Morenya, Bunda Abel. Saya langsung ngomong. Saya ngomong, Bi, tolong beli kacamata dong buat saya bilang gitu. Saya mesti pakai kacamata, saya belum punya uang. Langsung dibeli. Apakah ini bukan Tuhan yang... Berkat Tuhan. Semua ini kan karena Tuhan saya boleh pakai ini kacamata. Ya, makanya saya bersyukur Tuhan itu baik, sangat baik. Saya percaya, ya. Mungkin sekarang ini orang kira kali saya tuh banyak duit atau saya bagaimana kelereran. Tidak. Tuhan tidak akan permalukan saya, ya. Karena iman saya hanya Tuhan. Tuhan. Dia sudah banyak menolong saya. Dan saya bersyukur untuk Ibu Adel dan Pak Yandi yang sudah membeli kacamata ini. Kalau bukan Tuhan, saya nggak punya kacamata. Ya, ini kesaksian saya nyata, ini saya bersaksi. Ya. Oma, silakan diminum dong. Ya. Kalau operasi katarak saya bilang, saya nggak mau, usia saya udah lanjut, saya bilang nggak mau. Saya takut, bukannya apa, dia nggak mau. Nggak tahu, saya dibawa tuh berdoa di Pancoran itu. Bisa langsung saya lihat loh, mata saya terang bisa lihat. Aduh, saya bilang, aduh puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, ya. Dia nyatakan kuasanya, mujizat hari itu buat saya. Itu Ibu Pendeta sampai heran lihat saya, dia bilang apa? Oma, iman Oma sudah menyembuhkan Oma. Oma tidak usah takut, percaya mata sudah sembuh. Saya berjalan tuh. Tapi saya pikir ini kacamata bagaimana ya, saya belum punya uang apa.
Saya berdoa Tuhan, siapa yang bisa menolong saya? Saya nggak sangka kalau saya bisa ketemu Ibu Adel sama Pak Yandi. Saya ngomong terus terang, ya langsung mereka bilang, mau kapan mau bikin itu? Saya bilang hari Kamis aja ya. Tuh, langsung saya dibawa ke kacamata. Apa itu bukan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan buat saya. Jadi kalau mau dikatakan hidup ini saya nggak takut, benar. Saya tahu saya punya Tuhan yang menolong saya. Saya nggak takut. Ya. Mungkin orang kayak seperti adik saya, banyak masalah yang dia hadapi. Saya bilang, berdoa, serahkan kamu punya masalah itu buat Tuhan. Masa Tuhan gak sanggup menolong kamu? Tuhan menolong saya, Tuhan akan juga menolong kamu. Tapi ya begitu ya, iman orang sama kan tidak sama. Tidak sama. Nah, saya bilang ya, terserah kamu lah. Dan saya kalau ini saya nggak kayak mau bersungut-sungut, saya nggak mau. Saya malu kalau bersungut-sungut, nggak punya ini, punya itu, lalu enggak, saya nggak mau. Saya hanya keluh kesah dan iya, hanya saya berdoa bagaimana Tuhan punya cara untuk saya, menolong saya. Ketika Oma divonis penyakit katarak dan harus dioperasi, Iya, itu di umur berapa, Oma? baru aja nih lah. Belum lama. Iya, di tahun 2024 apa 24 kan di gereja. Itu dari rumah sakit itu yang di Simpangan Depok, mereka datang ke gereja untuk lansia periksa mata. Oke, ada dokter yang keliling. Yang ada rumah sakit operasi katarak kan. Iya. Terus saya, aduh ampun, saya periksa aja, saya bilang ini mata saya kan agak kabur-kabur, buram. Benar, dia bilang, Oma ada katarak, ya jangan sampai dia menebal, kasihan Oma. Saya bilang, apa nggak bisa pakai obat kayak apa ditetes dulu? Nggak bisa Oma, lebih baik dioperasi aja. Saya bilang, saya pulang dulu, saya bicara sama anak-anak. Mereka bilang, Mama udah tua, gak usah operasi ya, berdoa aja, ya bagaimana pertolongan Tuhan aja untuk Mama gitu. Ya udah, saya diajak ke sana tuh saya ikut aja pergi, itu didoain. Sama pendeta atau pastor di sana, Oma? Iya. Ya, didoakan dan sampai dengan hari ini, alhamdulillah Oma bisa melihat jelas. Iya. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa untuk saya. Bayangkan kalau kita operasi katarak mungkin dengan biaya cukup Biayanya lumayan. itu saya pikir biaya kan. Betul. Kalau tidak punya BPJS 3 juta. Ya, gitu. Nah, saya nggak mau nyusahin anak-anak, nggak mau. Anak-anak bilang nggak usah Maya, berdoa aja. Dia bilang gitu. Iya, saya mau berdoa aja. Tapi kalau Oma lepas kacamata tetap bisa melihat jelas. Bisa melihat. Cuma nggak enak kan. Saya lihat kok. Maaf Oma, itu kacamatanya plus atau minus? Ini plus minus ini. Kan tebel kan ini. Oh iya. Pak Yandi aja waktu udah lihat di ini, Oma kacanya kok tebel amat. Iya, saya bilang. Tapi kalau nggak pakai kacamata, Saya kalau di rumah, kalau biasa tuh saya nggak pakai kacamata. Kalau mau pergi gitu saya pakai. Kayak saya rasanya resek gitu, kacamata terus ke sana kemana. iya apa sih, risih lah ada benda Ini yang kadang-kadang menempel. ini kan sakit ya, kejepit Bener. gitu. Di hidung juga rasanya iya. gimana gitu kan. Suka menghitam kalau terlalu sering pakai kacamata. Iya. Oke, Oma, berarti kalau bisa ditarik kesimpulan bahwa penghambaannya Oma, berserah dirinya Oma, Iya. ikhlasnya Oma terhadap Tuhan Iya. yang pemberi hidup di alam semesta ini, Iya. baik dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Ya.
itu hal yang Oma rasakan benar-benar pertolongan Tuhan meskipun lewat tangan orang lain, tapi Ya, itu yang paling itu nyata Oma rasakan. walaupun melalui tangan Betul, orang, tapi betul. itu karena Tuhan. Yes, setuju Tuhan Oma. jamah itu orang, Betul. ya. Tuhan utus itu orang untuk menolong saya. Dan orang yang sudah saya terima berkat dari mereka, saya selalu doakan mereka, Amin. ya, biar berkat mereka lebih melimpah lagi. Ya, itu saya. Sampai sekarang Oma masih itu menjadi hamba Tuhan di gereja. Apa Ya, sudah karena umur kali ya? ya, karena udah usia juga kan. Tapi saya masih tetap ke gereja tiap minggu. Ya, Ya itu kalau bisa tidak bisa dihilangkan ya kan. Kalau memang itu kewajiban Oma Ya. tiap minggu harus bergereja. ya, oh ya. Ya, ya. Oke. Kira-kira Oma hal apa selain yang tadi pemberian Tuhan yang Oma rasakan paling dahsyat, kalau saya bisa bilang begitu, adalah paling dasar dalam hidup Oma ketika manusia atau orang atau ibu atau nenek yang divonis sama dokter, bahkan dokter yang bilang kan, Ya. Oma kamu matanya sudah harus dioperasi katarak. Saya nggak, maksudnya itu ya, saya nggak langsung kayak kecewa, bagaimana ya. Saya bilang, Tuhan, saya mengucap syukur. Apapun yang terjadi dengan mata saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Ya, karena Tuhan yang menciptakan saya sempurna mulanya. Sekarang mata saya ada bermasalah, masakan Tuhan tidak bisa menolong saya. Itu iman saya. Dan itu terbukti jelas. Bukti. Ya anggaplah bahwa ibu atau bapak pemberi kacamata ini adalah malaikat yang tak bersayap iya. yang dikirimkan sama Oma Ya, untuk bisa memberikan kacamata itu. ya. Puji Tuhan. Mereka kalau itu semua karena Tuhan, ya. Tuhan yang jamah mereka. Saya hanya bisa berdoa. Saya bilang saya tidak tahu Tuhan siapa nanti yang akan menolong saya. Tuh. Betul. Ya, saya nggak tahu kalau saya bisa ketemu Ibu Adel sama Pak Yanti. Udah lama loh saya nggak pernah ketemu mereka. Udah lama. Ada berapa tahun kurang lebih Om? 3 tahun kali 3 tahun. ada. Udah lama. Karena mereka kan sibuk ini ya. Kalau nggak dulu sering datang ke rumah. Tapi mata saya masih terang, masih nggak ada masalah apa-apa. Begitu datang, aduh Tuhan. Dia bilang, sampai saya ngomong sama Ibu Adel. Sama Ibu Adel ngomong sama Pak Yandi. Pak, Oma mau minta bikin kacamata. Oh iya, boleh. Kapan maunya? Kapan bisa Oma? Saya bilang hari Kamis ya, saya bisa. Kalau hari yang lain-lain itu hari doa saya ke gereja. Nah hari-hari, kalau hari Minggu mungkin langsung ke gereja. Nah hari-hari itu yang Oma kerjakan mungkin di usia senja ini, ya mungkin seperti di film-film gitu ya, ada yang buat apa ulaman atau bagaimana, apa yang Oma kerjakan sehari-harinya Di rumah. di rumah. Saya pertama anak-anak dia pikirkan saya Misalnya baru bangun tidur, Oma minum air putih, terus apa jalan-jalan minum air kecil. putih, terus sikat gigi sebentaran, terus dia bikin minum apa. Nah, terus saya sarapan dulu pagi. Udah bisa aja saya mandi, udah. Ada kegiatan yang mungkin ya mungkin selain berdoa ya tadi ya, karena Ya, Oma paling ya itulah yang utama kalau saya doa. Karena doa itu besar kuasanya ya, Ya, bagi kita setuju. orang percaya. Ya, kira-kira apa lagi Oma yang bisa sebenarnya saya tertarik sih cerita jauh menarik ke belakang lagi Oma akan ke Bali, tapi kan mengingat Oma sudah usia senja, tak dikhawatirkan nanti kecapean atau bagaimana Oma. Kira-kira apa sih kiat-kiat atau mungkin dari sisi kesehatan, dari sisi agama yang bisa disampaikan ke pemirsa Bisikan Malam Oma? Silakan Oma. ya itulah.
yang bisa saya tambahkan untuk pemirsa, kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, apapun yang kami minta, Tuhan akan tolong kita. Kita nggak usah takut atau kita ragu, kita khawatir. Karena Tuhan itu tidak memberikan kita roh kekhawatiran, roh ketakutan itu Tuhan tidak akan berikan itu buat kita. Tapi Dia berikan roh keberanian buat kita. Ya, jadi apapun kita harus berani ajukan buat Tuhan. Permohonan kita bawa saja buat Tuhan. Kita nggak usah takut, ya. Dia pasti menjawab. Tidak mungkin tidak. Dia pasti menjawab dan juga pasti akan memberi karena Tuhan Ya. Maha Pemberi dan Pengasih dan Penyayang gitu kan ya. Dan keduanya itu ya, kalau kita udah berdoa sama Tuhan itu, jangan sekali-sekali kita bersungut. Kapan sih kita ditolong? Apa sih? Apa bisa Tuhan menolong itu? Jangan. Itu berarti kita bimbang, kita ragu, ya. Tapi kita harus berserah sungguh-sungguh buat Tuhan. Itu akan menjadi berkat bagi kita, ya. Tuhan akan kerjakan segala sesuatu buat kita. Baik. Tanpa kita ini tiba-tiba ada yang datang ketok pintu. Uma ini begini begitu. Saya sering begitu loh. Nanti ada yang dari gereja tuh lansia apa mereka datang, Uma ini untuk Uma. Dia udah bawa sembako, beras dan segala macam tetes bengek dia kasih buat saya. Aduh Tuhan, saya bilang Tuhan baik ya. Ini untuk Uma ya, katanya gitu. Tuh. Jangan kita mengandalkan manusia, sia-sia kita mengandalkan manusia. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan kerjakan, lakukan segala sesuatu buat kita. Asal kita benar. Amin. Ya. Terima kasih Oma Ya. sudah hadir di program Bisikan Malam. Izin saya coba closing dulu Oma ya. Ya. Oma, tunggu sebentar. Baik pemirsa, demikianlah obrolan singkat kami dari hidup dari seorang Oma yang berumur 80 tahun. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Satu hal yang perlu saya tegaskan kembali, percayalah bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan adalah penolong untuk segala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.